Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Akbar Fai dengan NIM A0711818508. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kriptografi kunci publik RSA dan RSA CRT. Yang pertama yaitu RSA. Algoritma RSA merupakan algoritma kriptografi asimetri di mana kunci yang digunakan untuk mengekskripsi berbeda dengan yang digunakan untuk mendeskripsi. Kunci yang digunakan untuk menenkripsi disebut dengan kunci publik dan yang digunakan untuk mendeskripsi disebut dengan kunci private. Kemudian ada algoritma RSA. Yang pertama yaitu P dan Q-nya bilangan prima yang bersifat rahasia, kemudian kunci enkripsi tidak rahasia, kemudian kunci deskripsi yang bersifat rahasia, kemudian ada plain text bersifat rahasia dan ciphertext bersifat tidak rahasia. Kemudian adapun penurunan rumus RSA, yang pertama untuk enkripsi berada di sebelah kiri, deskripsi berada di sebelah kanan. Kemudian ada pembangkit kunci RSA. Berikut adalah langkah-langkah untuk membangkitkan sepasang kunci publik dan kunci private. Ada 5 langkah sebagai berikut. Kemudian dari hasil algoritma di atas, yang pertama kita mendapat kunci publik. Yang kedua yaitu kunci private. Selanjutnya yaitu enkripsi dan deskripsi. Yang pertama yaitu enkripsi. Nyatakan pesan menjadi blok-blok plaintext sebagai berikut. Kemudian hitung blok ciphertext CI untuk blok plaintext PI dengan persamaan berikut. Kemudian deskripsi menggunakan proses persamaan MI dan seterusnya. Dalam hal ini D adalah kunci private-nya. Kemudian yang kedua yaitu RSA CRT. Algoritma RSA merupakan salah satu algoritma asimetris. RSA adalah kriptografi kunci publik yang berdasarkan pada eksponensial terbatas pada modulo bilangan bulat NZN, di mana N adalah sebuah bilangan bulat gabungan dari dua faktor besar. CRT adalah suatu teorema matematis yang digunakan untuk mengkonversi eksponensial modular yang berukuran besar menjadi eksponensiasi modular yang relatif lebih kecil. Kemudian selanjutnya pembangkit kunci RSA CRT. Yang pertama yaitu ambil nilai prima acak P dan Q. Kemudian hitung nilai N sama dengan P kali Q. Selanjutnya menghitung nilai N P kurang 1 dikali Q kurang 1. Selanjutnya memilih E yang relatif prima terhadap M dengan rumus GCD sama dengan 1. Kemudian selanjutnya menentukan nilai DP, menentukan nilai DQ, menentukan nilai QI, NV. Kemudian kita menentukan kunci publik dan kunci private-nya. Selanjutnya yaitu enkripsi dan deskripsi RSA CRT. Di sini enkripsi. Pada proses enkripsi ini contoh pesannya yang dienkripsi adalah dengan rumus sebagai berikut. Kemudian message-nya itu 1562. Kemudian dikelola dengan rumus seperti di atas, dimodulokan 17947 sama dengan 8825. Selanjutnya yaitu deskripsi. Deskripsi di sini memiliki rumus M sama dengan C pangkat D modulo N. Kemudian pada contohnya untuk menghitung M sama dengan 8825 pangkat 11787 modulo dimodulokan 17947. Maka sangat sulit untuk mencari nilai pemangkatan C, sehingga diperlukan CRT untuk mendeskripsinya. Selanjutnya kita menentukan nilai M1 dengan rumus seperti berikut. M2
dengan rumus seperti berikut, sehingga didapati M2 sama dengan 121, M1 sama dengan 55. Kemudian untuk memangkatkan nilai besar ini dipakai CFT dengan membagi-bagi nilai pemangkatannya dengan rumus seperti berikut, yang dimana ini QE and V diambil pada slide sebelumnya, yaitu 114, kemudian dilakukan operasi seperti ini. Sehingga untuk menghitung hasil deskripsinya M sama dengan M2 tambah H kali Q, yang dimana M2 itu 121, kemudian tambah 11 kali 131, sehingga hasilnya itu 1562 untuk hasil deskripsi. Selanjutnya adapun autentifikasi RSA, yaitu proses di mana suatu pesan ditambahkan ke sebuah digital signature, yang dimana hanya orang yang mengirim pesan yang dapat membuat signature yang sah. Kemudian untuk pembuatan signature ada 4 langkah. Yang pertama, kita membuat pesan yang akan dikirim, kemudian representasikan, kemudian kita gunakan kunci rahasia untuk menghitung signature-nya. Selanjutnya untuk mengirim signature S ini kepada penerima. Selanjutnya ada verifikasi signature. Untuk verifikasi signature, penerima dapat melakukan hal berikut. Yang pertama itu gunakan kunci publik si pengirim. Kemudian bisa isi pesan dari integer, hitung isi pesan dari informasi. Yang terakhir itu jika kedua isi pesan sama atau identik, maka signature-nya valid. Jadi baik, selanjutnya kita beralih ke implementasi RSA. Yang pertama di sini kita import math, kemudian memberikan metode chart to number, metode number to chart, kemudian metode input parameternya. Kemudian ini yaitu berfungsi untuk mengecek apakah bilangan itu prima atau tidak. Selanjutnya di sini yaitu kita masukkan A, B sehingga dilakukan pengecekan ketika menginput nilai itu apakah relatif prima atau tidak. Selanjutnya yaitu di sini untuk private key-nya, yang dimana kita memasukkan E dan token. Kemudian kita lakukan pengecekan di mana D sama dengan private key dikali E, H sama dengan D persen token. Selanjutnya di sini untuk kunci publiknya, yang dimana di sini kita menginputkan P dan Q. Terus kita cek apakah dia relatif prima atau tidak. Ketika dia tidak relatif prima, maka akan muncul not prime. Selanjutnya di sini N sama dengan P kali Q. Kemudian token sama dengan P kurang 1 dikali Q kurang 1. Selanjutnya yaitu E sama dengan integer dan seterusnya. Selanjutnya yaitu di sini enkripsi, yang dimana di sini berisikan E, N, dan pesan yang ingin dimasukkan. Kemudian di sini untuk proses deskripsi itu kita masukkan inputan D, N, dan ciphertext-nya sehingga menghasilkan pesan yang ingin dimasukkan. Sebagai contoh di sini input P sama dengan 137, kemudian Q-nya yaitu 131 dan E-nya yaitu 3. Di sini kemudian setelah kita menginput, maka keluarlah public key-nya yaitu 3, 17, 19, 47.
Kemudian private key-nya yaitu sama dengan 11787, kemudian 179947. Kemudian di sini untuk proses enkripsi kita inputkan itu 137, kemudian N-nya yaitu 131, dan pesan apa yang ingin dimasukkan. Contohnya di sini saya beri pesan hello world. Nah, maka di sini akan menampilkan hasil dari ciphertext yang tadi kita input tersebut. Kemudian selanjutnya untuk RSA CRP, di sini kita import math. Kemudian di sini kita mengecek apakah bilangan tersebut yang kita inputkan relatif prima atau tidak. Kemudian di sini untuk private key-nya kita inputkan E dan token-nya sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini untuk private key-nya yaitu sama dengan 1. Kemudian di sini untuk kunci publiknya kita tetap menginputkan P dan Q. Untuk di sini mengecek apakah inputan tersebut relatif prima atau tidak. Terus di sini N sama dengan P kali Q. Kemudian jika inputan kita yang kita masukkan itu tidak relatif prima, maka akan muncul not relative prim. Di sini untuk D-nya bedanya itu untuk D-nya kita input sendiri. Selanjutnya yaitu untuk proses enkripsi, di sini kita input E, N, dan pesan yang ingin kita input. Kemudian untuk proses deskripsinya kita masukkan DP, DQ, Queen, dan lain-lain. Terus kita melakukan proses seperti ini. Kemudian di sini untuk inputan public key-nya yaitu untuk P, di sini saya input 137, kemudian Q-nya 131, dan E-nya 3. Maka keluarlah public key-nya yaitu sebagai berikut, kemudian private key-nya sebagai berikut. Terus di sini untuk contoh pesannya kita input 1562, kemudian keluarlah hasil enkripsi seperti ini. Kemudian untuk deskripsi kita masukkan 9187, 114, 137, dan seterusnya, di mana angka tersebut kita ambil dari sini, DP, DQ, dan seterusnya. Sehingga di sini kita memperoleh hasil deskripsi atau pesan asli yang dimana hasilnya itu 1562. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.